Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Puja serta puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang ceria dan bahagia ya. Kenapa kita harus bahagia? Kalau melakukan segala sesuatu dengan bahagia, itu tidak akan terasa capeknya, tidak akan terasa lelahnya. Maka berusaha selalu agar hati kita itu selalu bahagia. Misalkan isuk-isuk kami masuk ke masjid nyukula balon beledung gitu kan, kesedihan salaman itu kan bahagia. Tetapi justru karena kebahagiaan yang hakiki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana qalbunya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenang. Seribu apapun, secapek apapun, sepelik apapun, banyak masalah, tapi kalau hatinya dituntun Allah dengan penuh ketenangan, insya Allah menghadapi segala hidup itu akan dengan tenang, nyaman, adem, ayem, tentram. Dan adem, ayem, tentram itu tentunya perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Salah satunya menambah ilmu, menambah wawasan, memperbanyak berbagai macam amalan, hingga hati itu kita bisa menjadi tenang. Sebab kalau sholatnya tidak ada, bacaan Qur'annya tidak terdengar pada telinga, tidak ada satu hari pun ataupun berbuat kebaikan misalnya, maka setenang-tenangnya pun hanya dengan kegiatan, dengan dengan banyak main dan lain sebagainya, itu tetap tidak membuat ketenangan, kenyamanan yang hakiki di dalam kalbu. Nah, kenyamanan, ketenangan yang hakiki di dalam kalbu itu kalau kita hatinya terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kalbu kita, kalau ruhani kita terus diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ibnu Athaillah menyampaikan dalam salah satu maqalah, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anin nafsi. Pokok pangkal maksiat, pokok pangkal syahwat, pokok pangkal goflah, lupa dari Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ridho anin nafsi, ridho terhadap diri. Ridho terhadap diri. Kalau kemarin Pak Sob berbicara berkaitan dengan tafsir Ibnu Katsir, mengamalkan amaliyah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang terbiasa terwarid di setiap sholat. Kemudian dalam kitab Bulughul Maram sama di dalamnya ada berkaitan dengan hadisnya, berkaitan dengan fikihnya, berkaitan dengan tasawufnya, berkaitan dengan zikirnya. Pak Iwan juga sama berbicara berkaitan bagaimana dari sains bisa menghadirkan, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui biologinya, melalui badannya, melalui kajian-kajian terhadap syarat-syarat yang ada dalam diri kita. Nah, pada hari ini kita akan diingatkan bagaimana kita mengelola jeroan batiniah yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam diri kita, yang justru ini menjadi salah satu bagian yang akan menyetir setiap gerak, tingkah, laku, gerak tubuh kita. Sebab dalam diri manusia, kalau kita ngutip Imam Al-Ghazali, bukan hanya zahirnya tapi juga ada batinnya. Ada zahir, ada batin.
Kalau dalam ilmu psikologi ada fisik, ada psikis. Kalau dalam Yusuf LM misalnya ada perkembangan, ada pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan bertumbuhnya badan, perkembangan berkait dengan berkembangnya psikis. Fungsi otak, fungsi kolbu, fungsi rasa, fungsi itu. Nah, yang ini hadirin jamaah rahimakumullah, kita harus mengkaji dalamnya itu. Boleh jadi ketika mobil, sering Wajajen katakan bahwa ketika mobil mogok ditanya oleh Pak Raden, kenapa mobilnya mogok? Pak Raden menjawab, ini masalahnya ada pada akinya. Nah, Pak Raden berkata lagi, oh kalau begitu hati-hati, karena aki ini buatan Jepang. Karena buatan Jepang ini awas, hati-hati, akinya tidak boleh dipelajari misalkan. Atau akinya ini tidak boleh ini harus oleh orang Jepang misalnya, kan begitu. Sehingga mobil mogok tadi karena akinya yang jelas itu adalah akinya tidak diperbaiki, sebab aki adalah ahlinya orang Jepang, ya tetap aja mobil tadi akan tetap mogok. Sebab kenapa? Justru akinya yang mati tidak diperbaiki. Nah, begitupun ketika kita susah, malas ibadah, malas berzikir, malas melangkahkan kaki pada kebaikan, itu yang rusak bukan fisiknya sehat. Ada terdengar, tidak ada udur sara karena Allah malamnya tas kasar misalnya, tidak ada udur yang dimafu oleh sara, tapi tidak melangkahkan kaki ke masjid misalnya. Itu jelas bahwa yang sakit bukan fisiknya, tapi yang sakit adalah ruhnya. Sementara ruh tidak boleh dipelajari, sementara ruh yang ada di dalam diri tidak boleh diketahui, sebab bukan terkait dengan terjebak dengan ayat kulir ruh min amri rabbi. Nah, awas, ruh itu urusan Tuhan. Ruh itu urusan Allah. Awas, aki itu urusan Jepang. Orang Indonesia tidak boleh pegang-pegang. Nah, misalkan begitu. Ya artinya tetap aja mogok. Jadi sebenarnya hadirin jamaah rahimakumullah, yang harus diperbaiki itu ya qalbu dulu, jiwa dulu. Sebagaimana dulu kita merdeka, orang-orang Indonesia bisa merdeka tahun 45 dulu itu karena bangunlah jiwanya, yang dibangun jiwa. Bagaimana mereka membangun jiwa dengan berbagai macam banyak zikir, berbagai macam amaliyah kebaikan, ada yang wirid, ada yang berpuasa, bahwa merdeka itu penuh dengan perjuangan, bahkan darah sampai nyawa. Maka wajar kalau orang yang mati di medan perang itu diberi pahalanya sebagai pahala yang fisabilillah, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, matinya mati syahid. Kenapa bisa sampai mendapatkan gelar mati syahid seperti itu? Wajar hartanya dikeluarkan, sebab dia yang nyawanya satunya pun mau dikorbankan, mau diperjuangkan, mau diberikan. Para sahabat berjuang sampai titik darah penghabisan, memerangi kemuliaan orang yang menghina kemuliaan agama. Dia perang, dikeluarkan hartanya, bahkan jiwanya, hartanya habis, jiwanya pun dikorbankan. Nah, berbeda pahalanya dengan orang yang berkorban. Membawa bom di dalam motor, masuk ke polsek, kemudian ngebeledugeun sorangan, maut sorangan, atau geus we diimah di kamar sorangan. Nah, gitu maksudnya. Katanya ingin menikahi bidadari. Itulah pemahaman yang disebut Islam radikal, itu salah satunya itu. Memahami agama hanya sepotong, hanya sebagian. Makanya tidak moderat pikirannya. Yang benar itu sendiri, kelompok lain salah. Kalau dia tidak mengikuti kelompoknya, pemahaman terhadap ayat berdasarkan kelompoknya, itu kelompok itu yang lain itu salah. Dan dijustifikasi bahwa
kamu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah dipersepsi, diperkosa oleh pemikirannya, pemikiran kelompoknya, pemikiran gurunya, dan tidak masuk pemikiran-pemikiran orang lain. Itu yang berbahaya. Nah, maka rahimakumullah, ayatnya benar, yang disampaikannya benar, klaimnya benar terkait dengan ayat itu. Tetapi pemahaman terhadap ayat itulah yang bisa jadi salah. Ayatnya benar, tafsirnya bisa salah. Nah, maka kelompok orang-orang yang memaksakan kehendak memperkosa ayat dengan pemikirannya, wah itu tidak cocok dengan ayat, sebenarnya begini, padahal dia tidak paham Quran, padahal dia tidak paham ilmu ma'ani, ilmu balaghah terhadap ayat Quran, justifikasi saja orang lain salah. Nah, itu yang paling berbahaya. Maka hadirin rahimakumullah, dengan demikian mengurus jiwa, mempertebal keimanan, mempertebal qalbu, mempertebal ruh, itu menjadi salah satu hal yang penting. Nah, ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasad, wa idza fasadat sairul jasad, ala wahia al-qalbu. Nah, itu ala inna fil jasad mudghah, ala wahia al-qalbu. Hati-hati, bahwa ingat di dalam itu adalah al-qalbu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang ridho terhadap nafsu, terhadap diri, itu menjadi pokok pangkal dia melakukan maksiat, dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada koreksi, kemudian dia membuat dia banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pangkal itu semua, mau maksiat, mengikuti syahwat, dan lupa dengan Allah, adalah ridho terhadap nafsu. Yang namanya ridho itu karena melihat segala sesuatu yang ridho itu kan menerima dengan apa adanya, tanpa mengkoreksi, tanpa ada klarifikasi. Ridho karena ridho, sehingga tanpa ada koreksi, tanpa ada kritik terhadap itu, sehingga dia menghantarkan dengan keriduannya itu, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Contoh, orang seneng kaji ustad, karena seneng kaji ustad, nu salah nawanya, cek ustad itu benar gitu. Lamun ridho, anak rubianir ridho, sorol hasan atau qabihan, warna rubianir sufti, sorol qabihu hasanan. Kalau memandang segala sesuatu dengan ridho, maka yang benar karena geuleuh kan zaman ngomongna bisa jadi salah. Tetapi kalau salah tetapi karena senang kajamana, salah wae ngomongna salah, oke, dianggap benar. Itu seperti itu. Sebab kenapa? Dengan pandangan yang ridho. Misal banyak lagi cek orang mah si anu teh geulis, kenapa bohong? Tapi cek bagaimana dari gelis dan terbogoh. Nah, itu ridho, itu pandangan ridho. Nah, begitupun kalau nafsu itu kita ridho terhadap nafsu, maka apapun yang dikehendaki nafsu diikuti. Nah, maka salah satunya dalam Ihya Ulumuddin ada 4 kategorisasi yang sama, yang dimensinya abstrak, yang dimensinya dimensi rohaniah, ilahiyah, tidak terlihat. Ada nafsu, ada ruh, ada akal, ada qalbu. Ini jeroan kita itu, dohir batin kita itu di dalamnya salah satunya ada 4 dalam Al-Ghazali itu. Ada nafsu, ada akal, ada ruh, ada qalbu. Atau qalbu, nafsu, akal, ruh. Itu dimensi yang 4 itu ada di dalam diri kita. Nah, ada di dalam diri kita. Maka kalau sudah bisa mengenal yang 4 ini, kita akan mampu mengendalikan nafsu kita. Nah, sehingga tadi justru kalau tidak kenal jeroannya itu,
maka bisa akan terjerumus terhadap tadi. Ya, kalau orang maksiat mengandung murka Allah. Kalau Allah murka, ya wajarlah kalau Allah murka itu berikan peringatan, disintre, kan begitu. Ada gunung meletus, di sana itu ada gempa, kan begitu. Ya wajar, dulu saja sejak zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu, dunia ini sudah nenek-nenek. Kebayang di pundaknya itu nenek-nenek itu banyak beban, kan begitu. Sudah nenek-nenek. Sekarang entah sudah apa lagi, kan kalau dulu sudah nenek-nenek, mungkin sekarang sudah bengkung. Sehingga hari ini sekolah pisan kan kebayang kan ya. Hitut geus teu karasa hitut. Pan kitu nya punya. Karena nanggung beban loba geus teu kaduga kan gitu. Urang geus sare gitu hayang itu teu katahan. Tut kan gunung meletus kan begitu. Geus kabayang kan. Kalau udah tua itu begitu kan sudah tidak tertahan. Kalau geus penyakitan kan gitu. Hayang pipis teu karasa tadi bisa acan kan begitu. Padahal geus kan gitu. Jalma geus tingkalocea, tsunami geus datang kan teu karasa. Wajar kalau sudah tua. Sudah tua, pengisi bumi tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aduhnya wajar aja kan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang kita takuti orang-orang beriman itu terhadap musibah, yang musibah datang itu bukan hanya kepada orang yang maksiat saja. Itu yang kita takutkan, itu yang kita khawatirkan. Sebab kalau musibah sudah datangnya bukan hanya kepada orang yang ahli maksiat saja. Orang yang bertakwa pun, orang yang beriman pun di situ kena, kesapu semua. Orang yang gempa mungkin jadi yang maksiatnya itu cuma berapa kelompok, cuma berapa kampung aja, tapi kita membiarkan juga. Tetapi itu boleh jadi kita tidak ketahui Allah murkanya kepada situ, tapi ku Allah kasapuna kabeh. Nah itu yang kita khawatir. Kenapa kita mengajak orang lain untuk bisa melakukan kebaikan, ngajak sholat berjamaah, ngajak ke masjid, ngajak sholat, bukan apa-apa karena itu. Sebab lamun ayeuna kabeh ahli masjid, ahli tahajud, ahli ibadah, ahli baca Quran, malamnya ahli wirid, bukan ahli-ahli yang lain goplah pada Allah Subhanahu wa taala, yang setiap detik, setiap menitnya pohon dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukannya tidak bermutu dan tidak berkualitas, tidak menjadikan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa kita menanamkan kepada anak didik kita ngaji, kepada anak didik kita mau sholat, kepada anak didik kita mau ke masjid. Menanamkan itu semua bukan apa-apa, agar kelak nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya iman takwa. Orang iman, orang takwa akan menghadirkan negaranya, akan menghadirkan kampungnya, akan menghadirkan lingkungannya, lingkungan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Segalanya mudah, rezekinya lancar, jauh dari musibah, jauh dari bahaya, kahayang cita-cita keluarga dan anaknya, kerjanya dan sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat itu tadi, iman, takwa. Kalau maksiat itu akan mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mampu melakukan maksiat? Ridho terhadap nafsu. Nah, itu. Jadi ada nafsu, ada akal, ada qalbu, ada ruh. Nah, kita kategorisasi dulu terkait dengan nafsu. Nafsu itu ibarat binatang yang buas. Kalau saya senang lihat kalau TV itu Goodwill itu kan, atau National Geographic kan itu kan banyak di situ. Atau dengan binatang-binatang. Kita bisa lihat singa itu buas. Singa itu yang liar, yang di hutan itu buas. Tetapi kalau kita lihat singa yang ada pada sirkus, tahu sirkus Bu? Sok nonton sirkus tak?
Dulu, sekarang masih ada nggak kalau sirkus-sirkus itu? Ada ya. Kalau kita main ke kebun raya, ke taman safari, di situ ada sirkus di situ. Ada singa kan begitu, ada manuk kan begitu. Ada lagi yang apa namanya, yang di laut kan begitu, lumba-lumba kan gitu. Itu sirkus itu. Itu resep kalau nonton itu. Nah, singa yang ada di luar sana itu singa itu buas. Itu buas. Apapun yang di dekatnya selain golongannya dan kelompoknya, sesamanya itu anak binatang yang lain itu dimakan oleh singa karena buas. Nah, tetapi berbeda ketika ada sirkus. Pak Ridwan Kamil mengumumkan, wahai masyarakat Jawa Barat, ada sirkus nih, ada pertunjukan sirkus di GBLA misalnya, di GBLA gratis dan dapat hadiah. Nanti setiap yang punya tiket akan dapat peluang hadiah 1 unit mobil uling listrik misalnya, kan begitu ya, misalkan langsung listrik kenapa? Jadi atau hibrid gitu kan, hibrid misalnya. Kira-kira Bapak Ibu akan hadir semua nggak ke GBLA? Ada sirkus ya, Pak Ridwan Kamil mengumumkan ada sirkus. Atau kalau satu orang dapat motor Honda Beat misalkan itu yang dapat hadir ke sana dan nonton sirkus, Ibu akan hadir nggak ke sana? Pasti hadir di situ. Kenapa? Karena di situ ada peluang dapat motor dan kita nonton sirkus. Padahal di dalam sirkus itu adalah singa. Di dalamnya singa. Tetapi kita dengan singa itu yang di dalam sirkus itu, kita tidak pernah takut dengan singa itu. Kenapa tidak takut? Karena singa itu sudah jinak, sudah dijinakkan oleh pawangnya. Tidak takut dengan singa itu. Kenapa? Karena singa sudah jinak. Nah, karena sudah jinak, apapun yang disuruh oleh pawang, loncat karena api kan begitu. Naik kursi, goyang, ngeden kan gitu. Si singa itu bareng ngeden limaan, singa itu bareng ngeden kan gitu. Berputar, loncat. Kumaha nita wae kan gitu. Cek nita loncat singa teh. Cek nita ngeden kan gitu singa itu. Nah, padahal singa. Nah, kenapa bisa begitu? Singa bisa tunduk pada pawangnya karena singa itu dilatih, singa itu sudah ditundukkan. Jadi singa itu sudah ditundukkan. Karena sudah ditundukkan, maka patuh terhadap pawang. Nafsu yang ada di dalam diri, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nafsu itu amaratum bisu, ngajak pada kejelekan, itu tidak dibiarkan, dilindungkan, ditundukkan. Nafsu yang ada di dalam diri ini, bagaimana cara menundukkannya? Salah satunya perbanyak puasa. Berpuasa daek wirid, puasa daek wirid. Ku puasa mah nafsu teh jadi terhenti. Ku puasa mah nafsu teh jadi tidak bisa tertahan begitu. Ku puasa. Termasuk orang yang yang sudah tidak kuat pengen nikah tapi belum ada biaya. Maka saumlah painahu wijak, sebab saum itu menjadi obat bagi dia untuk nafsunya. Salah satu menundukkan nafsu adalah dengan berpuasa. Nah, salah satunya pentingnya ada ngaji Quran, ada wiridan, berangkat puasa pasti akan tunduk nafsu itu. Jadi salah satunya juga ya Allah memaksakan, hoream ya kamacin sholat subuh. Anda kayak udur saraf misalkan karena cuma tiris doang, ente gering gitu, ente ini, itu berarti mengikuti nafsunya. Nah, pokok bakal ketika dia mengikuti nafsu itu, maka nanti akan menghadirkan maksiat. Nah, kenapa? Karena nafsu yang diikuti. Nah, mengikuti nafsu itu seperti itu. Nah, nafsu kalau sudah tunduk, kalau sudah patuh, maka ibarat tadi singa yang buas kalau sudah tertundukkan,
Nah, kalau sudah tertundukkan, pasti ada dua pilihan, kebaikan, kejelekan. Maksakan, mual maksakan. Pasti maksakan, pasti milih kebaikan. Kalau nafsunya sudah ditundukkan. Kenapa orang banyak bermaksiat? Karena ridho terhadap nafsu. Nah, mohon maaf, banyak teman-teman saudara-saudara kita kan yang lain, ada yang setiap hari, setiap malam kan hanya mengikuti nafsunya, apalagi kan masuk di gelap-gelap malam kan begitu, datang mencari ketenangan dengan mabuk, mencari ketenangan dengan perempuan, mencari ketenangan dengan berbagai macam karya wisata, tapi tersolat, tapi maksiat. Sebenarnya itu bukan yang didapat dia ketenangan, tapi justru sebenarnya yang dia tumpukan itu adalah penumpukan gumpalan-gumpalan maksiat terhadap Allah yang melupakan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sama ngerasa tenang, nanti pohon ke Allah. Itu berarti kondisi manusia, kondisi hamba yang seperti itu sedang dihidlang, sedang dihinakan, sedang dibiarkan oleh Allah nanti supaya terjerumus pada jurang kehinaan kelak di akhirat. Nah, itu ridho terhadap nafsu. Maksiat itu segala sesuatu perbuatan yang melawan aturan perundang-undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat noda kotor di dalam kalbu. Jadi maksiat itu membuat noda kotor di dalam kalbu. Kalbu ibarat cermin. Kalau kita di WC bercermin, kalau cerminnya tidak ada kotoran, itu akan terlihat sempurna. Tapi kalau cerminnya misalnya karena ada air hangatnya, ketutupan, itu kan kita tidak bisa bercermin. Kalau cerminnya kotor, tidak bisa melihat siapa diri kita. Begitupun kalbu kita, kalau kotor, hati kita kalau kotor, maka tidak akan mampu bercermin terhadap dirinya. Tidak mampu melihat siapa sebenarnya si dirinya. Kalau Al-Ghazali menyampaikan kan, man arafat nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang yang tahu terhadap dirinya, maka dia akan tahu terhadap Rabb-nya. Untuk mengetahui Rabb itu tidak usah jauh-jauh, cukup di dalam diri saja kita bisa melihat. Rambut panjang, kuku panjang, tapi gigi kenapa tidak panjang-panjang? Kan begitu. Alis di sini tumbuh bulu, di sini tumbuh bulu, tapi kenapa di dalam yang lain tumbuh bulu, tapi kenapa tidak ada pada yang lainnya bulunya itu? Misalkan lamun satarang-tarang ketika dia bulu KB kan itu kan Allah sudah menciptakan begitu. Dari diri saja kita bisa melihat siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut ini bisa panjang terus panjang. Lamun panjang layangan itu kan bisa dipanjang itu karena kenurnya benarnya digolok, diputar di sini. Kayak panjang diulur panjang, digulung dari hari ini dia ketinggalan itu gulungan rambutnya di najwa tinggal gulung rambutnya kuat kalau buahkan itu sebab bakal panjangan. Enggak. Di situ siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kalau mau mengenal Allah mah enggak usah jauh-jauh, dalam diri saja kan begitu, dalam diri saja juga bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho terhadap nafsu, baik maksiat. Orang yang melakukan maksiat tidak melaksanakan sholat, meninggalkan amal ibadah, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji. Kenapa? Karena ridho terhadap diri. Itu pokok pakalnya satu. Efeknya banyak. Satu maksiat. Satu kali maksiat noktah dalam kalbu. Satu kali maksiat noktah dalam kalbu. Satu kali maksiat hitam. Semakin banyak hitamnya, semakin tidak akan mampu melihat kebenaran. Kalbunya yang kotor, kalbunya yang gelap, kalbunya yang banyak noda, tidak akan melihat pernah kebenaran. Maka tidak sedikit orang yang ketika diajak kebenaran, diajak sholat, tidak sholat urusan pribadi, kumaha aing be, sholat ke aing, misalnya gitu, terus sholat ke aing, misal. Nah, kenapa demikian? Kalbunya sudah tertutup, sehingga mendengar kebaikan, ajakan kebenaran
tidak akan pernah masuk pada dirinya itu. Kumaha saya, hidup kumaha saya, rumah saya di sana, usaha saya, restoran kumaha saya, itu sudah jelas menampakkan bahwa semakin gelap kalbunya. Kenapa? Tadi ridho terhadap diri, ridho terhadap nafsu. Maka semakin nokta banyak, semakin tidak akan pernah mendengarkan kebaikan. Diajak karena benar hese, ngagaleong karena salah deui. Sebab kalbunya sudah tertutup dengan kegelapan. Nah, yang kedua, ridho terhadap nafsu berefek terhadap syahwat, mengikuti hawa nafsu. Tadi gaya maksiat, maling, nyuri, begitu kan? Ghibah, namimah, ngahoa, dan lain sebagainya. Sebagaimana tidak ridho dalam diri. Tadi mengikuti maksiat. Yang kedua, pokok pangkal syahwat. Tina ridho karena nafsu, nganter karena nafsu, itu luka dua menimbulkan nganter karena berbagai macam kahaya syahwat. Anu syahwat eta nganterna teh karena kejelekan-kejelekan. Teu hayang kudu sedekah mah, teu hayang kudu bebarengan mah, teu hayang kudu gaul mah, teu hayang kudu ngaji mah, teu hayang. Tapi hayangna teh nonton, hayangna teh mendengarkan yang lain, hayangna teh anu kitu yang tidak bermanfaat begitu. Tidak bermutu, tidak berkualitas. Setiap detik, setiap menit tidak pernah bermutu, tidak pernah berkualitas. Tidak pernah memperhatikan bahwa itu akan ada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh hidupnya 1 kali 24 jam hanya mengikuti kehendak hawa nafsunya. 1 jam untuk Allah nggak ada, 30 menit untuk Allah nggak ada, 1 menit untuk baca Al-Quran nggak ada, 2 menit untuk berzikir nggak ada. Jadi mengikuti hawa nafsu, meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan-perbuatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu syahwat, itu keinginan. Kenapa pokoknya? Pokoknya karena tadi dia itu ridho terhadap nafsu. Efeknya banyak. Jadi kalau nafsu digugut, efeknya banyak. Wah, bahaya. Bahayanya kali itu tadi. Ridho itu syahwat, kehayaan. Yang ketiga, tadi maksiat, yang kedua syahwat, yang ketiga goflah. Goflah teh lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa seperti apa? Orang nyuri itu lupa, orang marah kadang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak 1 kali 24 jam tidak pernah ada amalnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lupa. Nah, lupa, goflah terhadap Allah, tidak terdengar, ada subuh tidak terdengar, ada asar tidak terdengar, itu goflah, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pangkalnya juga sama, adalah karena ridho terhadap nafsu. Dalam ayat Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. 1, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang kedua, yang ketiga, wala yadhkurun Allah illa qalilan. Yang ketiga, tidak ingat kepada Allah kecuali ingatnya sedikit. Orang baca Quran berarti dia ingat pada Allah. Orang sholat berarti dia ingat pada Allah. Orang baca sholawat berarti dia ingat pada Allah. Tetapi orang meninggalkan itu semua berarti goflah dengan Allah. Ya tilohor, sholat lohor ingat ke Allah. Beres lohor berhenti terus maju di ke asar. Oh kata Allah teh asar diingatkan deui. Salat 5 waktu itu mengingatkan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisi poho salat deui asar, bisi poho datang deui maghrib kaingat deui ka Allah, bisi poho datang deui isya, penting sare poho ka Allah. Subuh diundangkeun deui supaya ingat deui balik deui ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang munafik la yadhkurunallaha illa qalila, tidak pernah ingat pada Allah kecuali sedikit. Ya sedikit kan lumayan pas sholat, itu pas wiridan, pas aya waktu tertentu. Setelah itu pohon deui. Ingat deui ku ada, ingat deui balik deui ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di jamaah rahimakumullah, kapan kita
mengingat Allah Subhanahu wa taala itu perintahnya udkurullah dikron kasiro, ingat kepada Allah itu dikron kalawan ingat kasiro yang banyak. Tidak ada perintah yang di dalamnya harus berzikir dan melakukannya itu banyak itu tidak terhitung kecuali perintah amal ibadah zikir. Jadi kalau tidak bisa zikir dengan lisan pada sholat, dengan baca Quran, ya kalbunya tetap zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalbunya harus selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Digawe naon wae kalbu mah Allah 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 terus saja ingat pada Allah. Nyabak naon wae kalbu mah ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Arek maca Quran bismillahirrahmanirrahim. Arek makan bismillahirrahmanirrahim. Arek makan nasi kuning bismillahirrahmanirrahim. Arek makan kerupuk bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalbunya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat pada Allah maka akan muncul pada lisannya itu ya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang goblok dengan Allah, aduh goblok deh kita jong seperti itu. Itu kira-kira ya batu, wah nyalahkan jelema. Nah, itu kan goblok. Tapi kalau yang kalbunya tersambung dengan Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geus sakitu teu dipanjangkeun. Saha nu nyimpen batu di dinya, saha nu ngahalangkeun batu di dinya, anu teu manjang. Ya Allah, mudah-mudahan we sing jadi amalan hadiah. Ya Allah, mudah-mudahan anu nyieun kasalahanna sing ingetan sing tobat. Gitu. Orang yang kalbunya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu maksiat, satu perkara. Perkaranya itu tadi ridho terhadap nafsu menimbulkan efek yang banyak. Satu, daek jalma ngalakukeun maksiat, ninggalkeun pagawean amal perintah Allah. Anu kadua, jalma sudah ridho terhadap nafsunya, maka jalma akan mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya. Teu aya kapan jadwal ngaji, teu aya program ngaji, teu aya hayang baca Quran. Anu diikuti teh kesenangan duniawi we kan gitu anu masuk dina pikiran. Anu katilu orang yang mengikuti hawa nafsu akan menghadirkan goflah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketiga-tiganya maksiat, mengikuti syahwat, goflah dengan Allah itu menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah.